api dalam satu riwayat. Saat dikubur ada ular yang matanya merah seperti api. Kemudian yang kedua, dipindahkan mayat ini, muncul ular yang kedua. Dikuburkan yang ketiga, keluar ular ketiga. Ini orang yang sangat cinta sama dunia, sehingga hartanya berupa ular yang di dalam kuburnya. Di zaman Nabi SAW sudah ada, yang mana sahabat ini melihat orang-orang yang meninggal, kemudian keluarganya ketinggalan mas kawinnya dikubur, baru ditinggal. Kemudian setelah dilihat ternyata sudah hangus dan ada ular. Mayatnya diambil, mau dilihat cincinnya mau diambil, sudah ada ular. Ternyata apakah amalan mereka tidak lain amal ibadahnya untuk dunia. Jadi sudah ibadah amalnya untuk dunia, itu sudah jelas amal itu tidak ada sama sekali namanya di langit, yang ada cuma amal apa yang di hatinya. Maka dari sabda Nabi Muhammad SAW, agar manusia itu bersama orang yang dicintainya, maka Arab dusun, Arab ajem ditanya, apakah persiapan kamu hari kiamat? Modalnya cuma cinta Allah dan Rasulnya. Nah, kelihatannya sederhana, cinta Allah dan Rasulnya itu sederhana, tetapi saat menjalankan prakteknya cinta Allah dan Rasulnya ternyata tidak ada pada manusia pada akhir zaman ini. Dan rata-rata pada umumnya mereka terlalu cinta kepada apa yang dilihatnya. Ma'adatta laha, apa yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu. Mereka bukan karena puasa, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak ibadat, tetapi modalnya yang ditancapkan, ditanamkan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, jelas anta ma'a man ahbabta. Nah, kamu bersama orang yang kau cintai. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, sahih. Jadi kata-kata kalimat Nabi Muhammad SAW bentuknya mahabbah. Maka Imam Sa'rani radhiyallahu anhu selalu berdoa, Allahumma habibni ala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tambahkanlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Sa'rani yang sudah menjadi wali kutub berdoa, Allahumma habibni ala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tambahkanlah cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada kegembiraan orang-orang Muslim sesudah mereka Islam seperti kegembiraan mereka ketika itu. Ini bentuk suatu isyarat bahwa kegemaran mereka yang terbesar ialah menguatkan untuk menyintai Allah dan Rasulnya. Ada ittiba, mengikuti. Jadi bukan sekedar mengisi.
Kalau sekedar mengisi, sekedar melengkapi, sekedar menunaikan, itu belum tingkatan mahabbah. Karena mahabbah itu betul-betul seperti orang yang mabuk. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti orang mabuk yang lupa pada dirinya dan lupa keadaannya dan lupa tentang perihal dirinya, sehingga dia betul-betul seperti orang gila yang terus menerus menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut orang-orang yang cinta. Dan kecintaan itu tidak lain dan bukan dititik beratkan pada pengorbanannya. Jadi tidak ada satu orang yang mencintai seseorang, perumpamaannya dia tidak akan pernah tidak melakukan pengorbanannya. Satu contoh perumpamaan laki-laki dan perempuan. Dia begitu melihat orang yang cantik, yang dia nomor HP-nya atau nomor teleponnya sendiri lupa, tetapi saat dia melihat kecantikan seseorang itu, terbuka faknya, akalnya. Satu kali dikasih nomor telepon, dia hafal, takut kehilangan pada seorang wanita itu. Yang kedua, sekali dia membicarakan mana alamatnya, dia tidak langsung, walaupun tidak pena, tetapi dia langsung hafal di mana tempat rumah tinggalnya. Takut tidak tahu alamatnya. Ini modal kecintaan. Begitu saat mencari nomor telepon yang dia telepon tidak dijawab, maka dia mencari alamatnya, bahkan melihat rumahnya saja, belum bertemu dengan si wanita yang dicintainya, dia hatinya sudah tenang. Walaupun si perempuan tidur, sampai menunggu di depan pagarnya, saben hari dilalui dan dilewati rumah itu karena kecintaannya. Ini perumpamaan orang yang cinta. Dan tentu pertama adalah pengorbanan waktunya, dan sisa-sisa waktu yang lain, kepentingan yang lain yang lebih penting, akan lebih penting untuk mendatangi siapa yang dicintainya. Ini orang-orang yang khabah. Ini sama-sama manusia. Ini perumpamaan. Kemudian ditanyakan hal, kapan keluarnya, kapan kuliahnya, kapan perginya, jam berapa keluarnya, jam berapa pulangnya, jam berapa yang dia sering keluar. Aku akan menunggu walaupun berapa lama. Di sini dititik beratkan, ada pengobaran. Yang pertama adalah waktu. Kemudian dipersilahkan mereka untuk masuk di dalam bilik rumahnya. Berbagai macam cara si pria ini tadi untuk menggait, menarik hati si wanita tadi, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan ucapan kata-kata manis, dengan menjanjikan sesuatu yang dipastikannya, dengan memberikan hadiah yang segala macam yang sekiranya diterima oleh si wanita tersebut. Dan tidak semudah itu. Ada syarat-syarat yang mengurangi dari hal-hal yang harus diterima dari pihak wanita itu. Berusahalah si laki-laki ini dengan mati-matian mengambil dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu ketekunannya. Bagaimana untuk mendapatkan seseorang wanita idamannya? Itu dengan ketekunannya.
pagi, siang, malam, sore, subuh, bahkan dia kontak setiap malam, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Jangan sampai itu unsur perempuan itu masuk pihak lain. Ini sistem di mana untuk cinta, dan disinilah letak pengorbanan yang paling besar. Sesudah melihat, sesudah mengenal, kemudian mengeluarkan hartanya walaupun dia hutang sekalipun, agar untuk mendapatkan balasan cintanya. Ini terhadap di antara laki-laki dan wanita. Bagaimana sekarang perumpamaan cintanya Rasulullah SAW lebih besar daripada cinta kasih sayang ibu kandungnya kepada putri-putranya. Tentu balasannya bagaimana, sekuat apa yang kita pasang sama Rasulullah. Bukan dengan hanya modal salawat, salawat ala Muhammad dibalas sama Rasulullah. Bukan hanya dengan sembahyang, dengan puasa dibalas sama Allah. Bukan hanya dengan zikir dibalas sama Allah. Bahkan dengan puasanya tiap hari, tiap malam. Tetapi tidak dikuatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka tidak sampai kepada kedudukan kecintaan. Maka dikuatkan yang cinta ini pasti dikuatkan dengan pengorbanannya. Bahkan apa dimilikinya, apa yang didapatkannya tidak sebanding dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini ukurannya. Kalau cinta kita lebih kepada istri dan anak dan lebih besar daripada Rasulullah SAW, sampai kiamat kau tidak akan mendapatkan balasan dari Rasulullah SAW, yaitu kecintaan. Jadi dikuatkan dari kecintaan mahabbah ini kepada Allah Rasul melebihi dari segala-gala yang kita miliki, baru mendapatkan balasan, yaitu balasan mahabbah namanya. Ini maqamal mahabbah adalah tingkatan yang paling tinggi di antara aulia-aulia Allah Ta'ala, yang mana sesudah mereka fana bahkan baka, kemudian kecintaannya mahabbah. Ini tingkatan yang paling tidak ada tandingannya. Anas radhiyallahu an berkata, kami mencintai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kami tiada bekerja seperti pekerjaan dan perbuatan mereka. Kami mengharap bahwa kami kelak akan berada bersama mereka. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang mencintai orang-orang yang mengerjakan sholat dan ia tidak mengerjakan sholat, ia mencintai orang yang mengerjakan puasa dan ia tidak mengerjakan puasa, sampai Abu Musa menghitung beberapa hal yang lain. Lalu Nabi SAW menjawab, wa ma'ah man ahab, artinya ia bersama orang yang dicintainya. Sebab tidak mungkin orang-orang yang cinta sholat, orang sholat tidak sholat, dan tidak mungkin orang yang dekat orang yang puasa tidak berpuasa, karena di situ disebutkan kami letakkan kepada mereka kelompok dan golongan masing-masing.
asal mereka terus menerus bergaul dan berteman kepada mereka, walaupun sudah jelas bahwa Nabi SAW mengatakan ia bersama orang-orang yang dicintainya. Karena orang yang dicintainya pasti balasan sama-sama dicintainya. Jadi tidak mungkin seseorang mencintai berarti menolak satu cintanya, berarti tepuk sebelah tangan, artinya tidak dapat cintanya. Walaupun bergaul tetapi dia tidak puasa, dia tidak sholat, maka orang yang beriman tadi pasti tidak akan mencintainya. Kemudian seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada yang mengatakan, jikalau engkau sanggup untuk menjadi orang yang berilmu, maka hendaklah engkau mempunyai cita-cita menjadi orang yang berilmu.